merupakan bentuk molekul linier yang terbentuk dari 3 atom, di mana tengah itu merupakan atom pusat, kanan kiri merupakan atom yang terikat, yang kemudian terbentuk dalam satu garis lurus ini 180 derajat. Pada geometri molekul ini dipengaruhi oleh PEI, PEB maupun teori domain elektron. Nah, untuk model molekul linier ini saya contohkan pada senyawa CO2, di mana elektron valensi pusatnya ada 4, jumlah domain elektron terikatnya ada 2, dan jumlah elektron yang akan digunakan itu ada 4 ya, karena 2 kali 2. Nah, jumlah elektron bebas atau PEB-nya itu ada 0, di mana pada rumus ini menggunakan jumlah elektron valensi atom pusat dikurangi jumlah atom yang terikat pada atom pusat dibagi 2, maka dapat dilihat PEI-nya ada 2, PEB-nya 0, yang menjadikan rumus AX2, di mana A ini adalah atom pusat, X2 merupakan atom yang terikat. Pada bentuk ini sudah yang paling stabil tolakannya. Nah, ini merupakan bentuk molekul segitiga planar atau yang bisa disebut segitiga datar, di mana geometri molekul ini dikatakan segitiga planar apabila terdapat 4 atom dalam molekul tersebut yang masing-masing sudutnya ada 120 derajat. Bisa dilihat ini datar ya, tidak melengkung, dan yang saya contohkan pada senyawa BF3 itu ada elektron valensi pusat itu 3, sedangkan BEP-nya bisa dihitung dengan jumlah elektron valensi atom pusat dikurangi jumlah atom yang terikat pada atom pusat, kemudian dibagi 2, itu ada 3 min 3 bagi 2, maka ditemukan PI-nya itu 3, sedangkan BEP-nya itu 0. Nah, untuk menentukan bentuk planar atau segitiga datar itu ditentukan pada jumlah PEI. Kalau di sini 0 kan berarti tidak melengkung, tidak terjadi pergantian PEB. Ya, ini merupakan bentuk molekul tetrahedral. Tetra berarti 4 dan hedral berarti sisi, berarti ada 4 sisi yang kita bisa hitung dari 1, 2, 3, dan 4. Nah, setiap sisi ini memiliki sudutnya sebesar 109,47 derajat. Saya mengambil contoh senyawa CH4, di mana elektron valensi pusatnya ada 4, PEI-nya ada 4, dan PEB-nya 0, sehingga kita dapatkan rumus AX4 yang bisa dilihat AX, A berarti C, X4 berarti H. Nah, di sini berarti menghasilkan suatu bentuk molekul tetrahedral. Ini merupakan bentuk molekul bengkok atau V terbalik yang sudutnya kurang lebih 120 derajat. Geometri molekul ini dapat dicontohkan dengan senyawa SO2 yang masing-masing konfigurasi O itu ada 2 dan 6, sedangkan S itu 2, 8, 6. Senyawa belerang disulfida atau SO2 ini terbentuk dari ikatan kovalen antara 2 atom O dan 1 atom S, yaitu masing-masing O itu melibatkan 2 elektron untuk berikatan dan S itu melibatkan 4 elektron berikatan. Nah, pada atom S ini masih memiliki satu pasang elektron bebas atau PEB yang memberikan gaya tolak, sehingga struktur molekul SO2 itu terbentuk menjadi bengkok. Bisa dilihat bengkok ya. Terus ini bisa dilihat juga menjadikan rumus AX2E dari 2 pasang PEI dan 1 pasang PEB. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk bengkok. Bentuk ini terjadi pada atom dengan 6 elektron valensi, yaitu contohnya atom O. Contoh molekulnya adalah 2O, di mana atom O mengikat 2 atom H. Atom H akan
akan membentuk sudut sebesar kurang dari 109,5 derajat. Sudut ini disebabkan karena adanya tolakan dari dua pasangan elektron bebas dan dari dua atom H itu sendiri. Molekul ini mempunyai dua pasangan elektron bebas dan dua pasangan elektron terikat dengan rumus AX2E2 yang menghasilkan sudut kurang dari 109,5 derajat. Selanjutnya adalah bentuk trigonal piramida. Contoh dari senyawa ini adalah NH3, di mana N mempunyai 5 elektron valensi. 5 elektron valensi itu akan berikatan dengan 3 atom H yang akan memenuhi kaidah oktet, menyebabkan adanya satu pasangan elektron bebas. Sudut yang dihasilkan pada sudut yang dihasilkan pada atom H ini disebabkan karena adanya gaya tolakan dari pasangan elektron bebas dan dari atom-atom H itu sendiri yang mempunyai gaya tolak-menolak sama besar. Bentuk ini mempunyai rumus AX3E1 di mana terdapat 3 pasangan elektron ikat dan 1 pasangan elektron bebas. Bentuk selanjutnya adalah trigonal bipiramidal dengan contoh senyawa adalah PeCl5. Atom P yang mempunyai 5 elektron valensi akan berikatan dengan 5 atom Cl. Atom Cl pada posisi ekuator akan membentuk sudut sebesar 120 derajat. Sedangkan pada posisi aksial akan membentuk sudut sebesar 90 derajat. Hal ini disebabkan karena gaya tolak-menolak antar atom Cl yang mempunyai kekuatan sama besar. Bentuk ini mempunyai rumus AX5 di mana terdapat 5 pasangan elektron ikat dan tidak terdapat adanya pasangan elektron bebas. Bentuk PCl5 ini termasuk salah satu bentuk yang tidak memenuhi kaidah oktet atau menyimpang. Jadi, walaupun ada 5 elektron valensi, tetap dapat berikatan dengan 5 atom Cl. Ya, untuk selanjutnya ada bentuk molekul tetrahedral taksimetri atau yang bisa kita sebut juga sebagai bidang 4, di mana salah satu contohnya itu ada molekul SF4. Nah, dengan rumus AX2E. Jadi, apabila SF4 itu membentuk suatu ikatan sudah membentuk sebagai molekul, itu akan membentuk AX2E. E merupakan sebuah PEB yang terbentuk dari adanya molekul tersebut. Nah, untuk S sendiri memiliki nomor atom 16 dan F memiliki nomor atom 9. Konfigurasi yang terbentuk pada S yaitu 286 dan untuk F konfigurasi yang terbentuk adalah 27. Untuk mengetahui PEB yang terbentuk supaya menghasilkan rumus AX2E sehingga kita dapat mengetahui bentuk molekulnya seperti ini, itu dapat kita peroleh sebagai berikut. Untuk PEB-nya, elektron valensi atom pusat yaitu 6 sesuai dengan konfigurasinya dikurangi dengan domain E ikatan yaitu 4. Domain E ikatan diperoleh dari SF4 di mana unsur F yang berikatan dengan atom pusat yaitu S memiliki jumlah 4. Nah, sehingga 6 dikurangi 4 dibagi 2 untuk mengetahui jumlah PEB-nya yaitu 1. Dengan PEI yang dapat kita ketahui adalah 4. Sehingga bentuk molekul yang diperoleh itu adalah seperti ini. Nah, sudut yang terbentuk itu adalah 90 derajat. 90 derajat dan 120 derajat. Jadi apabila kita mengamatinya, kalau misalnya kita lihat pada gambar, bentuk molekulnya ini tuh 3 unsur F 90 derajat seperti ini.
sedangkan F1-nya itu cenderung condong ke depan membentuk sudut 120 derajat. Dengan PEB yang terbentuk itu adalah satu seperti yang kita ketahui di sini dan berada di belakang. Ini adalah PEB-nya. Adanya PEB inilah yang menyebabkan bentuk molekul SF4 terbentuk menjadi tetrahedral tak simetris. Karena adanya PEB inilah yang memberikan gaya tolak menolak sehingga masing-masing atom ini saling bertolakan sehingga terbentuk seperti ini. Mungkin saya akan angkat. Nah, seperti ini. Jadi kalau seperti ini berarti PEB-nya itu nanti adalah di sebelah sini seperti itu. Berikutnya ada bentuk molekul planar bentuk T atau bisa disebut juga sebagai huruf T, di mana salah satu contohnya itu ada ClF3 dengan rumus AX3E2. E2 adalah sebuah PEB di mana planar bentuk T ini berarti memiliki PEB berjumlah 2. Nah, salah satu contohnya itu tadi adalah ClF3 dengan nomor atom Cl adalah 17 dan terbentuk konfigurasi 287, sedangkan F memiliki nomor atom 9 dan terbentuk konfigurasi 27. Nah, untuk mengetahui PEB-nya, yaitu elektron valensi atom pusat yaitu 7 dikurangi dengan domain E ikatan yaitu 3. Nomor elektron valensi atom pusat 7 diperoleh dari konfigurasinya di sini. Sedangkan untuk domain E ikatan yaitu 3 diperoleh dari unsur F3 di sini yang berikatan dengan atom pusat berupa Cl berjumlah 3. Nah, sedangkan untuk PEB-nya di sini bisa diperoleh yaitu 2. PEI-nya diperoleh 3. Nah, bentuk molekul yang terbentuk adalah seperti ini. Sesuai dengan namanya yaitu planar bentuk T atau huruf T, terbentuk seperti huruf T. Nah, untuk PEB-nya yaitu ada di sebelah sini. Adanya PEB ini yang menyebabkan molekul ClF3 terbentuk bentuk seperti ini karena PEB tersebut memberikan gaya tolak menolak sehingga terbentuk molekul seperti ini. Dengan sudut yang terbentuk adalah 90 derajat. Ya, seperti ini. Dan di sini adalah PEB-nya. Oke, untuk selanjutnya ada bentuk molekul linear. Nah, mungkin sebelumnya sudah dijelaskan ada salah satu bentuk molekul linear juga. Namun, bentuk molekul linear di sini memiliki perbedaan. Apa itu perbedaannya? Perbedaannya itu adalah di rumusnya, di mana apabila di sebelumnya itu adalah AX2 tanpa adanya PEB, pada bentuk molekul linear di sini itu memiliki PEB berjumlah 3 sehingga terbentuk rumus AX2E3. Nah, salah satu contohnya itu adalah XeF2. Nah, Xe memiliki nomor atom 54 dengan konfigurasi 28 18 18 8 dan F memiliki nomor atom 9 dengan konfigurasi 27. Untuk mengetahui PEB-nya, PEB diperoleh dari elektron valensi atom pusat yaitu 8 sesuai dengan konfigurasinya dikurangi dengan domain E ikatan. Domain E ikatan diperoleh dari XeF2 yaitu jumlah unsur yang berikatan dengan atom pusat yaitu Xe itu berjumlah 2, di mana F berjumlah 2 sehingga elektron valensi atom pusat dikurangi dengan domain E ikatan yaitu 8 kurangi 2 adalah 6 sehingga diketahui bahwa PEB yaitu 3. PEI yang terbentuk juga adalah 2. Nah, bisa kita lihat pada bentuk molekulnya seperti ini. Linear ya, dengan sudut yang terbentuk adalah 180 derajat. 180 derajat. Nah, masih yang tadi kita hitung di mana PEB-nya itu adalah 3 atau 3 pasang. Nah, di sini adalah PEB. Nah, PEB ini memberikan gaya tolak sehingga terbentuk molekul seperti ini di mana terbentuk sudut yaitu 180 derajat karena memberikan gaya tolak menolak antara atom-atom ini seperti itu. Ini merupakan bentuk dari geometri oktahedral.
terdapat 6 atom, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 1 atom pusat. Jadi geometri molekul oktahedral ini menggambarkan bentuk senyawa dengan 6 atom yang tersusun secara simetris di sekitar atom pusat. Oktahedral ini memiliki 8 muka atau sisi sesuai dengan namanya, yang berarti okta yang berarti 8. Jadi di sini terdapat 8 muka, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Contoh dari geometri molekul oktahedral yaitu SF6. SF6 ini memiliki 6 fluor, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 1 atom pusat belerang. Satu elektron valensi belerang ini akan berikat dengan 1 elektron valensi dari fluor, sehingga menghasilkan molekul dengan atom S yang memiliki 6 pasang elektron dengan PEI-nya yaitu 6 buah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang akan terbentuk ikatan 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah. Dan dalam sulfur heksafluorida ini tidak terdapat pasangan elektron bebas, jadi PEI-nya 6 buah, PEB-nya 0. Jadi jenis molekul menurut teori fisik IPR adalah AX6E0. AX-nya yaitu PEI yang tadinya 6 buah dan E-nya itu PEB yang jumlahnya 0 buah. A-nya itu sulfur dan X-nya itu fluor yang fluor yang jumlahnya itu ada 6 atom. Jadi rumusnya SF6. Selanjutnya yaitu segi 4 piramidal. Segi 4 piramidal ini berbentuk piramidal dengan alas persegi atau segi 4. Contoh dari segi 4 senyawa. Contoh dari segi 4 piramidal yaitu pentafluorida yodium atau IF5. Atom I ini memiliki 7 elektron valensi, di mana 5 buah elektron valensi ini akan berikatan dengan 5 buah atom. Dengan demikian, atom I akan memiliki 5 pasang elektron ikatan, 1, 2, 3, 4, 5 dan 1 pasangan elektron bebas atau pasangan yang tidak berikatan. Jumlah domain elektronnya yaitu 5 ditambah 1 berarti ada 6, sehingga geometri molekul pentafluorida yodium adalah oktahedral dan bentuk molekulnya adalah piramid segi 4, di mana salah satu domain dalam kerangka oktahedral pada posisi aksial atau posisi yang tegak lurus dengan bidang ekuatorial. Ini PEB atau pasangan yang tidak berikatan atau pasangan elektron bebas. Sudut ikatan segi 4 piramidal itu sebesar 90 derajat, yaitu 90 derajat. AX5E1, di mana AX-nya itu pasangan elektron yang berikatan yang jumlahnya itu 5 buah dan E1-nya itu pasangan elektron bebas yang jumlahnya 1 buah. A ini merupakan atom yodium dan X merupakan atom fluor yang jumlahnya ada 5. Jadi rumusnya IF5. Selanjutnya segi 4 planar. Segi 4 planar ini 4 pasangan elektron ikatan berada pada satu bidang datar. Senyawa yang memiliki geometri segi 4 planar itu Xe4 atau xenon tetrafluorida. Atom xenon ini memiliki 8 elektron valensi, di mana 4 elektron valensinya akan berikatan atau akan mengikat atom fluor, sehingga atom xenon nanti memiliki 4 elektron valensi, 1, 2, 3, 4 dan memiliki 2 pasang elektron bebas atau PEB. PEB ini menempati posisi aksial dari kerangka oktahedral xenon tetrafluorida, yaitu sebelah sini dan ini.
sehingga membentuk molekul dengan bentuk segi 4 datar. Sudut ikatannya segi 4 planar, yaitu 90 derajat. Jadi besar sudut ikatannya itu membentuk 90 derajat dengan rumus AX4E2. AX tadi pasangan elektron ikatan yang jumlahnya 4 buah, dan E-nya itu PeB, elektron bebas yang jumlahnya 2 buah. A di sini merupakan atom xenon dan X-nya merupakan atom fluor yang jumlahnya 4. Jadi rumusnya XeF4.